Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Miftahi babi rahmatillah Adada ma fi ilmillah Salatan wa salaman Daimaini bidawami mulkillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah Wa man tabi'a sunnatahu wa qadada bihudah ila yaumi liqa'illah amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati, saya muliakan segenap para habaib, para alimul ulama. InsyaAllah hadir bersama kita Al-Habib Umar Al-Habsyi, juga Al-Habib Abdul Qadir Jailani bin Ali Al-Muhdhar, semua para habaib yang lainnya, Habib Ali Al-Hamid yang barusan meninggalkan tempat ini karena menuju ke acara yang berikutnya, dan semua para sesepuh, para kiai, para asatid, utamanya Sahibul Bait, Sahibul Hajat, Akhina Abdul Khalik dan segenap keluarga besarnya. Mudah-mudahan kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hajat insyaallah hajatnya kabul. Amin. Yang sedang sakit Allah taala angkat semua penyakitnya. Yang sedang berduka Allah taala singkirkan semua dukanya insyaallah. Jadikan kita semuanya mendapatkan keberkahan daripada majelis ini fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah taala, malam ini peringatan maulid Nabi Muhammad SAW dan juga haul daripada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. InsyaAllah kita semuanya mendapatkan berkah. Tadi dibaca maulid Simtud Duror tadi ya. Dibaca maulid Simtud Duror. Maulid Simtud Duror itu artinya untayan mutiara. Artinya untayan mutiara. Manusia itu kalau kepingin berkah, berkah itu harus mendekat ke sumber berkah. Harus mendekat ke sumbernya berkah. Kalau Anda kepingin air, Anda mau tidak mau harus mendekat ke sumber air. Dijadikan gimana caranya air itu sampai ke rumah. Sebagaimana manusia itu perlu untuk kepada air, maka manusia itu juga perlu untuk mendapatkan berkah. Makanya dekatilah sumber-sumber berkah. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ini, beliau itu dari kecil udah didekatkan sama sumber berkah. Dari kecil udah didekatkan dengan sumber berkah. Ayahnya orang yang dakwah keliling dari satu tempat ke tempat yang lain. Ibunya juga gak kalah dakwah juga dari satu daerah ke daerah yang lain. Itu ayah sama ibunya Habib Ali itu kegiatan sehari-hari dakwah, Pak. Jadi masuk ke satu tempat, nanti tinggal di sana 1 bulan. Yang ayahnya ngajarin orang sholat, ngajarin orang berwudu, ngajarin orang caranya birrul walidain. Ibunya juga sama, yang ngajarin bagian ibu-ibu untuk mengerjakan ibu-ibunya gimana caranya sholat yang benar, ibu-ibunya bagaimana caranya untuk ibadah dengan sebaik-baiknya. Diajarin yang ayah ngajarin yang bapak-bapak, yang ibunya Habib Ali ngajarin yang ibu-ibu, ibunya Habib Ali. Itu seperti itu. Pernah suatu ketika masuk ke satu kampung, ketemu sama seorang perempuan, usianya 80 tahun nggak pernah sholat. Jadi cuma tahu dirinya Islam, tapi nggak pernah tahu bagaimana caranya ibadah. Diajari caranya sholat, sampai akhirnya baru bisa satu setelah sehari, 2 hari, udah mulai lancar sholatnya. Subhanallah, meninggalnya waktu sujud ketika sholat. Meninggalnya atau sujud ketika dari orang tua yang ayahnya dakwah, ibunya dakwah, sampailah Habib Ali di suatu kota
di tempat di sana dulu ada seorang aulia Allah wassalihin, dan aulia Allah wassalihin ini adalah yang pertama kali meninggali kota Tarim. Dulu Habaib itu belum tinggal di Tarim. Mulai tinggal di Tarim itu zaman dari makam sana zaman Sayyidina Ali bin Alwi Khali Qasam. Sayyidina Ali bin Alwi Khali Qasam itu mulai tinggal di Tarim. Tarim itu dapat gelar Baldatus Siddiq, nah, kayak pondoknya Ustaz Sholeh bin Jindan ya. Baldatus Siddiq yaitu satu kota yang dapat doanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Karena dulu Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika beliau itu jadi khalifah menggantikan Nabi Muhammad SAW, beliau kirim utusan. Nah di situ nanti ngecek utusan beliau tuh. Itu daerah-daerah itu orang-orang masih tetap Islam apa enggak? Setiap daerah tuh ada aja yang murtad. Begitu masuk ke kota Tarim, tidak ada satupun yang murtad ketika itu. Semuanya masih mengikuti agama Islam. Akhirnya kota Tarim itu didoakan sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Didoakan akan banyak ulama, didoakan akan makmur, dan didoakan airnya itu selalu jernih. Makanya di kota Tarim itu airnya beda dengan kota-kota Hadramut yang lainnya. Kota-kota di Yaman Selatan yang lainnya itu berbeda dengan kota Tarim airnya. Kota Tarim itu yang airnya paling jernih airnya kota Tarim tersebut. Sayyidina Ali bin Abi Thalib Qasam itu tinggal di Qasam. Ya, beliau itu karomahnya bukan terbang, bukan jalan di atas air, bukan. Loh, cuma terbang burung bisa, ya enggak? Karomahnya bukan godong diambil jadi duit. Godong diambil jadi duit 50.000, enggak usah pakai karomah, ATM bisa. Betul enggak? Karomahnya apa? Karomahnya kalau sholat ketika beliau tasyahud membaca Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Coba jawaban dari Nabi Muhammad, wa alaika salam ya Syekh. Yang makmum dengar, bayangkan coba. Sama makmumnya ikut dengar ketika itu. Wa alaika salam ya Syekh. Itu yang makmumnya itu juga ikut dengar. Kenapa? Karena berkahnya jadi imamnya orang soleh, jadi makmumnya orang soleh. Sallallahu Nabi Muhammad. Di daerah Qasam itulah, di situ lahir Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi. Kasih nama Ali. Yang kasih nama siapa? Yang kasih nama gurunya ayahnya. Kalau Anda pernah ngaji kitab di Pondok Sulamut Taufik karya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, itu yang ngasih nama Habib Ali. Kasih nama Ali. Kenapa? Biar berkah seperti Sayyidina Ali bin Alwi Khali Qasam. Itu. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, karena ini kan hallnya, jadi kita bahas sampai nanti ada hubungannya dengan Nabi SAW. Itu Habib Ali dari kecil dididik sama ibunya. Seringnya waktunya sama ibunya, tapi ibunya perempuan solehah. Itu perempuan yang soleh. Itu Habib Ali di usia 5 tahun itu bainal maghrib wal isya itu masih ke masjid. Sampai ada di masjid, anak usia 5 tahun masih kecil kira-kira gimana sih? Kalau ke masjid kan ya sholat iya, main juga iya. Itu Habib Ali kan pakai jubah. Ketika beliau main, jubahnya digantung di tiang. Jadi dulu mungkin ada masih ingat. Dulu rumah orang dulu kan ada tiang, nanti ada kayak paku buat cantolan gitu. Rumah orang dulu kan begitu. Itu jubahnya digantung dicantolkan di situ. Main-main, pulang ke rumah, sampai di rumah inget jubahnya ketinggalan di masjid sama ibunya. Ayo saya antar lagi ke masjid. Diantar sama ibunya ke masjid. Habib Ali masuk ke masjid, cari jubahnya mana, kok nggak ada. Di tiang, di tempat lo nyantol kan nggak ada jubahnya. Tiba-tiba dari tiang itu muncul sesosok, nggak kelihatan orang ya, tapi penuh nur cahaya begitu. Saya tuh ngasihkan jubahnya sama Habib Ali. Ini jubahnya tadi saya simpankan. Itu yang ngapun itu kulo kalian jenengan berbot. Melayu apa betul niku? Lari apa enggak kita? Lari, kabur kita ya.
Gak mungkin ada yang sempat mikir, tak selfie sih ya. Gak ada yang mikir begitu. Mesti kita semuanya langsung lari kita semuanya. Kenapa? Takut. Bayangkan coba. Dari tiang keluar cahaya ngasih jubah lagi. Habib Ali terima jubah itu, diterima dengan tangan kanan, diambil dari tangan ibunya. Bu, tadi ada cahaya keluar dari tiang ngasihkan jubah. Ibunya juga enggak model kayak ibu. Wow, begitu enggak begitu. Lah ibu-ibu di daerah apa jenenge iki? Rogo Jambe. Ini ibu-ibu Rogo Jambe, bengok. Kok iso nah itu? Biar langsung nanya gini. Takut enggak? Enggak. Ya udah, mudah-mudahan hatimu dikuatkan sama Allah. Habib Ali dari kecil tinggal di Kosam sampai akhirnya ayahnya itu dapat tugas ke Mekah. Jadi Habib Muhammad bin Husain al-Habsyi itu dapat tugas dari Habib Abdullah pergi ke Mekah. Kenapa? Karena banyak orang yang pulang haji laporan. Itu ulama-ulama Mekah cuma tinggalnya di daerah haram, nggak peduli dengan yang di luar haram. Kesian orang-orang di luar haram, banyak yang awam, banyak yang nggak ngerti agama, banyak yang nggak ngerti ini. Akhirnya Abdullah bin Zubair kirim murid yang paling alim. Ya Muhammad, pergi ke Mekah, dakwah, tapi jangan cuma sama yang di haram, dakwah juga sama yang awam-awam yang di luar haram. Nabi Muhammad bin Zubair kalau dapat perintah dari gurunya, Pak, langsung berangkat, tidak pakai mikir, tidak pakai tanya, longkose mana? Nanti di sana kemana? Nggak pakai mikir begitu. Siap, sami'na wa ata'na, berangkat ke Mekah. Berangkat ya ke Mekah. Tinggal ketika itu ada di kota Mekah. Nah, tinggal di kota Mekah. Kemudian setelah itu dapat perintah dari salah seorang gurunya dari marga Al-Haddad. Yang saya tahu, kesian Ali putramu tuh pinter, jangan tinggal di Kosam tuh ulamanya dikit, pindah aja ke Sewun. Akhirnya Bapak Ali pindah dari Kosam menuju ke Sewun. Dipindah perjalanan ziarah, ketemu sama Habib Abdullah bin Zubair Tahir, ziarah kepada para ulama. Setelah itu beliau pindah masuk ke kota Sewun, sampai di sana beliau akhirnya belajar dengan para ulama yang ada di sana. Karena Habib Ali dapat perintah untuk ke Mekah, tinggal di Mekah sama ayahnya. Ketika itu Habib Muhammad sudah menjadi mufti al-Haramain asy-Syarifain, mufti madhab Syafi'i. Karena dulu di Mekah itu, Mekah Madinah itu, tiap madhab punya mufti sendiri. Mufti yang madhab Syafi'i, Syekh Fulan. Madhab Maliki, Syekh Fulan. Madhab Imam Hanafi, Fulan. Madhab Imam Hambali, Fulan. Ada semuanya. Yang tidak ada mufti madhab Imam Samudra, tidak ada. Karena bukan madhab Mu'tabarah ya. Jadi nggak ada muftinya di sana. Tinggal di Makkah, Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi. Hidupnya sama anak-anak zaman sekarang jauh apa jauh? Isinya apa? Belajar, ikut sama orang soleh, berkunjung ke rumahnya orang-orang hidupnya begitu. Nah ketika ada di Mekah, belajar terus. Bahkan sempat ngaji dengan Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan. Itu ngaji tafsir Al-Baydawi ketika itu Habib Ali. Dengan Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Setelah itu Habib Ali tinggal di Mekah. Nah, di Mekah itu beliau mengalami beberapa peristiwa yang unik. Di antaranya, beliau itu Habib Ali pernah ketika beliau itu di Mekah, itu lihat orang soleh. Di antara amalannya Habib Ali itu Pak, yang di Hauli Pak malam hari ini, amalannya itu Pak, sering jalan-jalan niatnya pengen cari wali. Wali, tapi wali asli loh Pak. Kan sekarang ini banyak wali model aneh-aneh. Ada wali terkenal, karamanya apa? Sholat di atas godong pisang. Lah itu bukan wali, itu codot itu namanya. Wali itu bukan begitu.
Tuh, wali itu asli, memang orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang kalau jalan keluar rumah pengen, ya Allah benar ketemu sama wali ya. Pernah ketika itu beliau keluar, ketika itu di Mekah, Habib itu ketika di Mekah amalannya tiap hari itu lari gitu sampai ke daerah halal ke Tanim, setelah itu ambil mikot, setelah itu lari lagi ke haram, tiap malam itu tawaf sa'i, melaksanakan ibadah Lah pernah ketika beliau itu lagi di haram ketemu sama satu orang, bilang sama kakaknya, orang ini wali kayaknya. Kata kakaknya, kau ini selalu husnudzon sama orang, samperin aja enggak apa-apa. Itu samperin, Habib Ali mendekat. Ini orang tadi yang kelihatannya penampilannya biasa langsung ngomong, namamu Ali? Iya betul. Nama ayahmu Muhammad? Iya betul. Nama ibumu Alawiyah? Iya betul. Dari Sewun ya? Hadramaut? Yaman Selatan? Iya betul. Oh, bacakan saya Al-Fatihah ya. Baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini yang di depannya baca Quran dari awal sampai akhir. Habib Ali waladdallin. Pas yang di depannya qul a'udzu birabbil nas selesai. Habib Ali, saya baca Fatihah, saya dengar semua huruf di Al-Quran semua dibaca sama dia. Saya itu dipegang ya. Nanti kalau kamu sudah masyhur, semoga kamu ditolong sama Allah Ta'ala. Gitu. Sampai akhirnya Habib Ali ketika itu tinggal di Mekah. Setelah itu akhirnya beliau kemudian kembali lagi ke Sewut, sampai di sana dakwah, dan di saat itulah beliau berjumpa dengan guru beliau Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Perjumpaannya cuma 8 kali. Tapi Habib Ali kalau sudah bilang guru, isinya syair beliau pujian kepada gurunya. Padahal ketemu ya cuma 8 kali. Habib Abu Bakar ketemu cuma 8 kali, Habib Ali. Ketemu tapi cintanya luar biasa sama gurunya. Habib Abu Bakar pernah mengatakan, wahai Ali, sesungguhnya qad aradtuka 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam 20 marrah anta wa sahibuka Ahmad Ali Makarim. Bahwa gurunya pernah ngomong sama Habib Ali begini, ya Ali, kamu itu sudah saya sodorkan di depan Nabi sebanyak 20 kali, kamu dan sahabatmu Ahmad Ali Makarim. Ahmad Ali Makarim ini bukan Habib, marganya marga Makarim, bukan Habib. Tapi pecintanya para habaib dan kumpulnya dengan para habaib, ngikuti jalannya para habaib. Habib Ali disodorkan ke Nabi karena berkatnya cinta katut. Paling enak zaman sekarang ini kita kalau mengandalkan ibadah paling susah. Zaman sekarang ini orang kalau pengen selamat yang paling tidak mengandalkan cintanya sama orang soleh. Betul apa betul? Cinta sama para wali itu bisa selamat insya Allah. Kenapa? Karena cinta itu ibadah yang paling unik. Dibilang bukan ibadah, cinta itu bukan ibadah, ya enggak bisa. Loh, yang namanya orang itu kalau cinta itu dapat pahala atas rasa cintanya kok. Orang cinta sama wali, cinta sama Nabi, dapat pahala apa enggak? Cinta sama Rasulullah berpahala apa enggak? Loh, hukumnya aja wah. Cinta sama orang soleh berpahala apa enggak? Berpahala. Yang enggak berpahala itu cintanya model-model orang zaman sekarang. Di pengajian datang ibu-ibu tanya, Habib, bagaimana hukumnya mencintai suaminya orang? Aduh. Tak jawab. Ya apa? Nggak tak jawab kok yo. Sakno iki. Bagaimana hukumnya mencintai suami orang? Ya pokoknya lebih baik cintai suaminya sendiri daripada cintanya sama suaminya orang lain. Tak jawab ngono. Yang namanya cinta tuh nggak bisa dihukumi. Kalau cinta sama dulu tidak bisa dihukumi. Tapi lo cintanya nanti
diekspresikan dengan cara yang haram, ya berarti semuanya hukumnya haram. Paham ya? Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, nah Habib Ali itu disodorkan sama Nabi Muhammad SAW legurnya 20 kali. Sehingga beliau itu isinya dakwahnya semuanya itu ngajak orang semakin cinta pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai Habib Zain bin Smith itu dalam kitabnya Al-Manhajus Sawi itu beliau ketika nyebut Habib Ali gelarnya apa? Gelarnya Habib Ali Hamilu Liwa'il Mahabbatil Muhammadiyah, pemegang bendera cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemegang bendera cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu gelarnya Habib Ali yang ditulis oleh Habib Zain bin Ibrahim bin Smith dalam kitabnya Al-Manhajus Sawi. Karena beliau dakwahnya ngajak orang cinta sama Nabi. Syair-syairnya, pujiannya ngajak orang cinta sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang diajak cinta sama Nabi. Berapa banyak syair-syair Habib Ali yang sampai sekarang masih dijadikan sebab untuk orang menggambarkan kerinduannya pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda mungkin sering dengar, "Huwa nuru yahdil hairina diya'uhu huwa nur." Dialah cahaya. Siapa cahayanya? Nabi Muhammad SAW. Yahdil hairina diya'uhu, yang mana sinarnya cahaya itu akan menerangi orang-orang yang kebingungan. Kebingungan di mana? Kalau cuma kebingungan di dunia gampang. Zaman sekarang tuh banyak orang bingung, tahu saya kelihatan dari mukanya. Wong lanang saiki begitu ketok ora ini rodok lungset, aku ngerti. Nek ndak kakean utang disentak bojone. Betul lah? Saya ngakaki pengalaman nih. Zaman sekarang ndak perlu kasef-kasefan sudah. Ketok muka beda. Utangmu akeh ya. Betul, disentak bojomu. Iya, ngerti lah sampai kasef-kasefan wis ketok. Problemnya orang zaman sekarang ya mondar-mandir itu tok. Nah, wan nuru yadil hairina wa fil hasyri dhillul mursalina liwa'uhu. Ya, nanti di padang mahsyar naungannya loh, tempat nyiupnya para rasul di mana? Di bawah benderanya Nabi Muhammad SAW. Itu. Ayat sayyidi qalbi bihubbika ba'ihun wa tarfiya ma ba'da dam'i tajri. Dimana wahai Tuanku, hatiku penuh cinta kepadamu, dan setelah air mata kerinduan ini bukan lagi air mata yang menetes, akan tetapi tetesan darah. Sallallahu Nabi Muhammad. Itu ekspresi cinta dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Habib Ali itu beliau usianya belum 20 tahun sudah mendapatkan makom yaqadhah, langsung jumpa dalam keadaan terjaga dengan Rasulullah SAW. Habib Ali ketika itu di Madinah ziarah. Orang zaman sekarang, orang kalau pergi umroh Mekah Madinah itu kadang-kadang sampai Madinah tidak sibuk sholawat, sibuk belanja. Betul apa betul? Tuku belanja iki, belanja iku, macam-macam. Ini Habib Ali di Madinah, amalannya setiap hari menghatamkan Dalailul Khairat 7 kali. Khairat ya, wirid Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, diwaca ping 7. Kan biasanya orangnya itu wiridannya sehari Senin ya Senin tok. Selasa ya cuma Selasa tok. Gitu oke. Dia Bali semuanya dibaca, yang harusnya seminggu dibaca buat 1 kali dan diulangi lagi sampai 7 kali. Ya apa Pak, ndak mimpi ketemu Kanjeng Nabi. Nah, sehari wiritannya aja segitu kok. Dalailul Khairat dihatamkan sampai 7 kali Dalailul Khairatnya. Bayangkan coba. Kalau kalian jenengan pengen mimpi ketemu Kanjeng Nabi enggak? Pengen? Pak, milih mana?
bojomu dirubah dadi nom neh. Atau mimpi ketemu Kanjeng Nabi tapi bojomu tetap tuwek. Mana? Mikir lah. Mikir. Orang sudah cinta sama Rasul, mau apapun juga akan dikorbankan. Yang penting bisa lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Nabi Muhammad. Itu yang namanya cinta. Ahli. Itu dulu di dekat Solo, di daerah Pacitan. Ada namanya Kiai Umar. Kiai Umar keliling belum bangun masjid udah ribuan masjid. Itu ditanya, ya kalau manggil Mbah, lo sholawat berapa kali Mbah? Aku nek wis mulai sholawat beb, ndak mandek nganti ngimpi ketemu Kanjeng Nabi. Iya terus sholawat. Tidur terus bangun tidur sholawat terus sampai mimpi ketemu Kanjeng Nabi baru wis leren sik nanti sholawat lagi begitu. Itu jadi orang pengen mimpi ketemu Kanjeng Nabi tanya sholawat berapa ratus kali beb? 100 kali cukup. Lo ninggalin sholawat wis tahunan 100 kali baca sholawat itu cuma perlu waktu paling 5 menit. Di sholawat terus yang banyak nanti insya Allah bisa mimpi ketemu Kanjeng Nabi. Heb Ali amalnya luar biasa. Dalailul khairatnya aja 7 kali apalagi sholawatnya. Ketika suatu hari beliau itu ziarah niatnya itu mikirnya gini, aku ki putune Kanjeng Nabi tapi kok amalku kok dikit, dosaku kok banyak, padahal aku kan cucunya Rasul, amal dikit dosa banyak. Gimana ini caranya biar bisa ditemui sama Kanjeng Nabi? Pokoknya semoga aku yang penuh dosa, penuh kurang ini diterima sama Rasulullah. Masuk makamnya Kanjeng Nabi, begitu doa dari makam muncul cahaya menjulang tinggi ke atas. Cahaya yang udah mengatakan, amma tardha ya Ali a'maluka wa a'malu ashabika makbulah indallah. Apakah kamu enggak ridha wahai Ali, amalmu dan amal sahabatmu semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan coba, dapat jaminan diterimanya amal. Kenapa? Karena hubungannya nyambung sama Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya bapak-bapak yang dimuliakan Allah Ta'ala, bapak dan ibu-ibu, amal kalau sudah nyambung sama Kanjeng Nabi itu pasti makbul. Amal nyambung sama Kanjeng Nabi pasti makbul. Kita kan sering dengar ya, ulama-ulama bilang sholawat sama Nabi sekalipun riak dapat pahala, gitu. Pernah dengar kan? Sholawat sama Nabi sekalipun riak itu bisa dapat pahala. Nah, saya kasih dalilnya, terus saya kasih perumpamaannya. Penting ini. Abu Lahab itu orang baik apa jahat? Jahat toh. Sampai di Quran aja dinyatakan pasti masuk neraka kok. Berarti orang jahat. Dan Quran menyatakan pasti masuk neraka. Ketika Abu Lahab mati, setelah itu Abbas ketemu sama Abu Lahab, tanya, gimana keadaanmu? Ya, keadaannya buruk, masuk neraka. Tapi setiap hari Senin dari jariku keluar minuman, siksaku diringankan, dan itu semuanya karena aku berbahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad karena memerdekakan Thuwaibah. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, Abu Lahab itu ketika memerdekakan Thuwaibah bukan senang dengan kelahiran Nabi, bukan. Abu Lahab itu pamannya Rasul. Rasul itu di dalam kandungan ayahnya sudah meninggal dunia. Maka yang jadi wali itu paman. Nah, zaman saat itu orang itu kalau punya anak laki dianggap satu kehormatan, punya anak perempuan dianggap aib. Paham ya? Punya anak laki satu kehormatan,
Matan punya anak perempuan dianggap aib. Waktu itu seperti itu. Abu Lahab ketika itu dapat kabar dari Thuwaibah. Thuwaibah mau ngabari ke siapa? Bapaknya udah meninggal. Datang ke pamannya, tuannya juga Abu Lahab. Abu Lahab, itu ponakanmu lahir. Terus laki-laki, wah seneng. Goro-goro lanang, bukan goro-goro Kanjeng Nabi. Ya wis, tak merdekakno kok. Itu karena seneng dengan kelahiran laki-laki demi gengsi pribadi. Tapi Allah Ta'ala itu cintanya sama Nabi. Siapapun orang kok hormat sama Nabi, apapun niatnya, Allah nggak pedulikan niatnya. Cinta sama Kanjeng Nabi dibalas sama Allah Ta'ala. Hormat sama Kanjeng Nabi dibalas, sekalipun tidak niat hormat, tapi ada bentuk penghormatan untuk Rasul, dibalas dengan kebaikan. Apalagi yang tak kasih contoh ya. Ini jenengan langsung ini, insya Allah. Saya kasih contoh. Punya anak Pak? Punya? Punya istri? Cinta anak apa cinta istri? Dua-dua. Menjawab istri, menjawab anak beti. Gue bojone krungu. Menjawab istri gue enggak jujur. Rata-rata orang tua itu pasti cinta anak. Anda suatu hari di rumah, tiba-tiba datang orang, tok temen datang, teko raine wes ketok iki mesti arep ngutang. Karena muka-muka orang mau ngutang itu sudah terbaca. Gini apa gitu? Ini mulut nek jenenge pas utang, saya kira utang iki jenenge ngerti, iki bar iki utang. Ngerti Pak, ketok teko raine. Naluri sesama pengalaman perhutangan itu nyambung. Ngerti, oh iki arep utang iki. Setelah itu dia masuk, ndak langsung ngomong mau utang, muji-muji anaknya jenengan. Wah, anak jenengan dipuji setinggi langit. Top. Bapaknya bangga enggak? Bangga enggak? Bangga enggak? Setelah dia muji, terus dia ngomong mau ngutang, kasih enggak? Kasih enggak? Kasih. Pertanyaan saya, mujinya ikhlas enggak? Ikhlas. Mujinya ikhlas enggak? Enggak. Tapi jenengan tetap kasih enggak? Kenapa? Karena ya wis lah wong anakku wis dilem-lemok. Kenapa nggih? Aku ya seneng anakku lah ya dilem, anakku ya dipuji. Akhirnya Anda kemudian kasih ke dia. Cintanya Anda sama anak nggak ada apa-apa ya dibandingkan cintanya Allah pada Rasulullah SAW. Maka siapapun yang masuk dalam lingkaran cinta Allah dan Rasulnya, mau ikhlas dapatnya lebih istimewa, nggak ikhlas pun tetap dapat. Bisa dipahami? Sallallahu Nabi Muhammad. Makanya kalau sudah lewat hubungannya sama Nabi, semuanya menjadi makbul, menjadi diterima. Sallallahu Nabi Muhammad. Ada waktu dakwah terus Pak, dakwah terus sampai ada betul buat acara maulid tahunan. Maulidnya Habib Ali itu setiap Kamis terakhir Rabiul Awal. Mulainya sore. Yang datang banyak. Itu dulu warga kota Sewon itu jumlahnya dikit. Tapi kalau Habib Ali buat acara maulid yang datang sampai 40.000, 50.000 orang, semuanya makannya ditanggung, hewan ternaknya ditanggung. Hewan tunggangan itu semua ditanggung. Dengan bayang umpama ada pengajian, yang teko pengajian nggonku tak kei duit bensin. Rame enggak? Oh, enggak terima rame, full mungkin yang datang ya. Yang datang pasti dari mana-mana semuanya ikut hadir. Begitu. Itu Habib Ali kalau buat acara maulid, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya dimuliakan Allah Ta'ala, itu semua datang, tinggal di Sewon, mau sebulan, mau seminggu, semuanya makannya gratis. Tempat tinggalnya gratis, hewan tunggangannya dikasih makan. Ibarat zaman sekarang datang pengajian, pulang disangoni duit bensin. Ayo coba. Rame apa enggak? Rame. Mangkat kabeh jenengan. Gitu apa nggih?
lumayan untuk duit bensin. Nah itu Habib Ali yang berantem pengajian seperti itu banyaknya. Dan Habib Ali tidak punya kerjaan tetap. Lah kok duitnya akeh Habib, minta sama Allah Ta'ala. Subhanallah ada aja nanti pintu rezekinya. Buat maulid setiap hari Kamis terakhir Rabiul Awal di usia beliau 68 tahun, Habib Ali ketika itu beliau menulis Maulid Simtud Duror. Balik dengan pujian-pujiannya tentang Kanjeng Nabi banyak. Masyi kama majma'il maulid yujallil kurub dawagat taubatak il asi idza batatub. Tidak ada majelis seindah majelis maulid yang bisa menghilangkan semua derita. Ini adalah waktunya bertaubat. Wahai para pendosa, jika kamu ingin bertaubat, pujian-pujian sama Kanjeng Nabi sudah banyak. Kemudian setelah itu Habib Ali, suatu hari putra beliau namanya Habib Muhammad datang. Itu bilang Habib Muhammad, ayo bah, saatnya kita buat maulid Simtudur. Saatnya kita, bukan buat maulid kan, saatnya buat maulid. Akhirnya Habib Ali di tempat itu langsung. Maulid itu bukan kayak dikarang kayak zaman saiki. Habib Ali nulis nanti, oh keliru, dibusek sih ya, enggak pakai begitu. Langsung spontan. Alhamdulillahil qawi sultan wal wadhihi burhan al mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Terus sampai atau bagian mendek. Cukup. Terus putarin datang lagi besoknya. Lagi, Pak. Lagi terus sampai 3 kali duduk, jadilah Maulid Simtud Duror. Kata Bali, yuk bulan Maulid coba dibacakan di rumah semuanya yang mau buat Maulid, keliling kita punya acara Maulid di rumah masing-masing, kita akan bacakan Maulid. Akhirnya dibacakan di rumah murid-muridnya Habib Ali. Sampai akhirnya ada muridnya Habib Ali pengen mau ziarah ke Madinah, mau bawa Simtud Duror, disalin. Itu enggak pakai beli, Pak, enggak ada percetakan zaman itu, disalin. Simtud Duror dibawa ke Madinah ziarah kepada Kanjeng. Dulu duduk baca maulid mesti bisa, sekarang kemudian duduk baca maulid diguajul langsung. Tendang, diusir. Dulu masih bisa duduk, muridnya ini baca maulid sampai selesai, tiba-tiba ngantuk, cari tempat bersandar, duduk bersandar, tidur mimpi ketemu Kanjeng Nabi. Sama Kanjeng Nabi didatangi, naskahnya diambil, dibaca maulidnya dari awal sampai akhir, dikembalikan lagi sama dia. Langsung seneng orang ini. Pulang ngomong sama Habib Ali, Habib, ada bisyarah dari Rasulullah SAW. Habib Ali betul bisyarah dari Kanjeng Nabi, langsung maulidnya dibaca terus sampai akhirnya dibawa maulid ini ke Indonesia oleh Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Itu Habib Ali itu pengajian maulidnya Pak terlalu rame. Terlalu rame sampai akhirnya sama pemerintahan di stop. Saking ramenya. Di stop. Jadi ada qadhi, ada pemerintahan, stop. Ali Habsyi sudah sampai maulid. Nah, seperti itu. 4 tahun di stop. Selanjutnya itu dimulai lagi. Setelah itu waktu di stop itu Habib Ali kirim surat ke muridnya Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, ada naskah juga, yaitu baca maulid ini di Jawa. Dibaca Simtud Duror ketika itu pertama di Indramayu. Setelah itu di alun-alun Bogor. Nah, setelah itu akhirnya dibaca di Jakarta di Kuitang. Setiap hari Kamis sore, yaitu Kamis terakhir bulan Rabiul Awal dibaca di sana. Sampai akhirnya sampai sekarang jadi rangkaian maulid Jakarta itu sudah bulan Maulid, Masya Allah Pak, kayak di Banyuwangi ya. Banyuwangi maulid kan ada yang ba'da subuh ya kan? Ada yang siang, ada yang ini Isya awal, ada nanti Isya akhir, semuanya pulang makan, Masya Allah. Kayak kewarakan snack apa? Kadang-kadang nasib bagus sego kebuli. Begitu apa nggih?
Iya, itu maulid di mana-mana. Nah, itu semuanya karena ekspresi kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku ceramah hampir sak jam ini. 40 menit. Jangan bilang belum, nggak ngerasa oke. Setelah Nabi Muhammad. Nah, jadi yang dimuliakan Allah Taala. Sekarang kesimpulannya tadi cerita Habib Ali sudah, kisah sejarah Maulid Nabi Muhammad Simtu Duror juga sekarang yuk yang dibawa pulang. Selain kita dengar ceritanya para wali, inda dzikri sholihin tanzilur rahmah. Insya Allah rahmat yang turun malam hari ini menjadi sebab terkabulnya semua hajat kita. Menjadi semakin baik keadaan kita semua. Semuanya amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, tidak ada kenikmatan seperti mencintai Nabi Muhammad. Makanya Anda hidup di dunia ini, kalau nggak bisa cinta sama Nabi sampai mati, maka Anda mati tidak merasakan kenikmatan yang paling indah, cinta sama Rasulullah. Kalau Anda cinta sama makhluk, makhluk itu bisa hilang cintanya. Kenapa betul? Cinta sama istri, oh Anda mati istri bisa nikah lagi kok. Betul. Ibu cinta sama suami, ibu-ibunya meninggal suaminya bisa nikah lagi. Ada yang masih hidup suaminya udah nikah lagi. Oh, saya ngakai banter pengalaman gitu ini. Apa foto duduknya bojone kok ya. Itu loh. Kalau Anda cinta sama makhluk, cinta sama anak bisa mengecewakan. Betul enggak? Cinta sama mantu bisa mengecewakan. Cinta sama Kanjeng Nabi, Anda cinta dengan seseorang yang Anda belum wujud sudah cinta sama Anda. Itu cinta sama Rasulullah SAW. Maka cinta Nabi itu rasanya di dalam hati itu nikmat. Para pecinta Nabi itu hidupnya tidak ada yang susah, Pak. Masih tidak ada duit loh ya. Tetap kalau cinta sama Rasulullah, hidupnya pasti akan bahagia. Gak ada pecinta Kanjeng Nabi hidupnya susah tuh tidak ada. Pasti hidupnya itu berbahagia. Kalau cinta dengan Nabi Muhammad SAW, gak ada hidupnya susah. Anda dulu ada seorang dari Suriah namanya Syekh Said bin Isa Al-Bayanuni. Itu beliau punya syair, dan syairnya jasadun tamakkana hubbu Ahmad bihi fal ardu la yublihi. Fa innal arda la yublihi. Kurang lebih seperti itu. Di antara syair sebenarnya apa? Kalau ada jasad yang di situ bersemayam cinta sama Nabi Muhammad, bumi nggak bisa memakan jasad itu. Syekh bin Sa'ad Bayuni hidup itu cinta sama Kanjeng Nabi. Suatu hari beliau itu ngimpi, diundang sama Kanjeng Nabi ke Madinah, mau mati di Madinah. Jenengan kalau umpama dikabari, Pak, nanti sampean mati dibagi, mau ziarah wedi. Begitu apa nggih? Jadi mau dalam mimpi dikabari, Pak, sampai engkau dikubur dibagi. Bagi itu di mana? Madinah. Itu kalau mau ziarah, akhirnya mikir apa enggak? Wah, aku nak ziarah, enggak balik iki akhirnya. Lagi apa nggih? Ini betul dikabari sama Kanjeng Nabi bakal dimakamkan di Madinah, dibagi dari tonggonya Kanjeng Nabi, itu langsung berangkat nunggu karena rindunya sama Rasulullah SAW. Sampai akhirnya wafat di sana, dimakamkan dibagi. Setelah beliau dimakamkan sekian lama, ketika makam itu kan mau ditumpui gitu kan itu kan ditumpuk-tumpuk begitu. Ketika dibuka, dilihat jasadnya itu masih utuh, bahkan kelihatan seger. Kenapa? Barokah syairnya. Jasadun tamakkan hubbu Ahmad fi. Jasad yang bersemayam di dalamnya cinta Nabi Muhammad, maka jasad itu nggak bisa dimakan sama bumi. Dulu di kitab Khosaisul Kubra itu ada kisah Anas bin Malik kedatangan tamu. Anas bin Malik itu kalau keringetan pakai sapu tangan, Pak. Pakai sapu tangan.
Nah, kalau sudah sapu tangannya kotor, bilang sama pembantunya, bersihkan ya sapu tangannya. Itu pembantunya cara bersihkannya rada aneh. Carikan api, sapu tangannya dibakar di api. Dibakar di api, lalu dikipat-kipatin begitu, dikasihkan lagi sapu tangannya utuh, sedikit tuh enggak kebakar. Tamunya kaget. Loh, Anas, kok bisa sapu tangannya enggak kebakar? Ini sapu tangan bekasnya Nabi Muhammad. Tidak bisa dibakar sama Nabi. Sallallahu Nabi Muhammad. Kata ulama di antara Syihabuddin Al-Qastalani, hati yang di situ ada cinta Nabi Muhammad, api neraka tidak bisa membakar hati itu. Api neraka tidak bisa membakar orang yang dalam hatinya ada cinta pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya yuk kita semuanya pulang dari sini bawa bekal. Gimana caranya biar kita jadi orang yang dicintai sama Rasulullah? Mau nggak dicintai sama Rasul? Mau nggak? Dan kita jadi orang yang dicintai sama Rasul, insya Allah. Amin. Allahumma. Cerita penutup. Di Madinah ada seorang anak muda, masih anak-anak. Kalau zaman sekarang bahasanya ABG, anak baru gede. Itu cintanya sama Rasul luar biasa. Namanya Tolhah bin Barra. Setiap ketemu Nabi langsung nubruk, kadang sampai nyium kaki Nabi, nyium ya Rasulullah SAW. Bahkan kadang Rasulullah perintahku sesuatu ya Rasulullah. Setiap ketemu Nabi begitu. Suatu hari sama Nabi digoda. Datang ketemu Nabi nubruk, Rasulullah perintahku sesuatu ya Rasulullah. Maka ketika itu kata Nabi, ya udah, saya kasih tugas ya. Iya ya Rasulullah, siap ya Rasulullah. Penggal kepala bapakmu. Langsung ngadeg, mangkat. Tidak pakai protes. Ya Rasulullah, bapaknya orang ya, dan bapak saya sendiri ya. Tidak bilang begitu. Bapaknya tonggoy, tidak apa-apa. Tidak bilang begitu. Bapakmu sendiri, penggal kepalanya. Berdiri memenggal kepala bapaknya. Tidak, jangan. Sini. Saya cuma ngetes kok. Saya itu tidak diutus untuk menjadikan terputusnya tali silaturahmi. Suatu hari Tolhah bin Barra ini sakit. Dijenguk sama Nabi Muhammad SAW. Nabi ke sana, Tolhah lagi tidur. Nabi nggak ketemu sama Tolhah, ketemu sama keluarganya. Bilang sama keluarganya, Tolhah ini rasa-rasanya ajalnya udah dekat. Kalau terjadi sesuatu, panggil aku. Panggil aku, kata Nabi. Ya. Bangun tidur Tolhah bin Barra, tanya, Rasulullah kesini ya? Kok bisa tahu ya Pak ya? Mungkin Nabi itu bau harumnya tersisa, masih nempel di rumah Tolhah. Tolhah ngerti ini baunya Kanjeng Nabi. Nabi kesini? Iya betul. Tolhah bilang, ini keluarga belum ngomong, Tolhahnya udah ngomong. Saya kayaknya bentar lagi meninggal dunia. Malam ini saya akan meninggal dunia. Nanti kalau saya malam ini betul meninggal dunia, permintaan saya jangan kabari Rasulullah. Kenapa? Saya takut ini malam hari gelap Nabi datang takziah kepadaku. Kalau terjadi sesuatu gimana? Siapa yang mau tanggung jawab? Cinta sama Nabi Pak udah gak mikir dirinya, dipikir cuma Rasulullah. Kita kan enggak, kalau kita didoakan nanti Kanjeng Nabi suruh doakan ya, direpoti Kanjeng Nabi ya sama kita. Wis urip ngerepoti Kanjeng Nabi, mati sih ngerepoti Kanjeng Nabi. Itu enggak. Rasulullah jangan sampai repot, enggak usah takziah, enggak usah dikabari. Cukup kalau ketemu mintakan ampunan buat Tolhah ya, sampai ini saja. Malam itu Tolhah meninggal dunia, dikuburkan, subuh baru Nabi dikasih tahu. Nabi dengar, Nabi langsung berdiri, datang ke makamnya Tolhah, Nabi sholat di sana, itu Nabi berdoa. Doanya Nabi singkat Pak, singkat doanya Nabi. Allahumma alqi Tolhah, tadhaku ilaihi wa yadhaku ilaik.
Ya Allah, Talha udah mati ya Allah. Engkau nanti ketika berjumpa Talha ya Allah, jumpai Talha dalam keadaan engkau tertawa sama Talha dan Talha juga tertawa kepadamu ya Allah. Doanya Pak. Sekarang kita pengen enggak kalau kita nanti mati, Nabi ketemu kita dalam keadaan tertawa? Pengen enggak? Pengen ya? Mulai sekarang amal kita selama kita hidup harus bisa membuat Nabi tertawa. Harus berjuang untuk Rasul, berjuang untuk agamanya Rasul, berjuang untuk menghidupkan sunnahnya Rasul. Buat Nabi tertawa dengan amal kita. Nanti ketika kita wafat, kita disambut Nabi dengan tertawa insyaallah. Amin ya rabbal. Semoga semua yang hadir insyaallah husnul khatimah. Yang punya hajat-hajatnya kabul. Sedang sakit Allah Ta'ala angkat semua penyakitnya. Diberikan kebaikan yang berlimpah untuk kita semuanya. Kepada kita semuanya kehidupan yang berkah fi dini wa dunya wal akhirah. Ya Rabbi Allah, kami kumpul di tempat ini, semoga rumah tangga kami sakinah mawaddah warahmah. Keturunan kami saleh salihah, menjadi orang-orang yang baik, min ahlil Quran, min ahlil ilm, wa min ahli sunnah wal jamaah. Allah berikanlah pada kami rezeki yang berlimpah ruah, mengalir dari segala arah, dapatkan tempat susah payah, dan akhir usia kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Ya Rabbi Allah, undanglah kami untuk ziarah ke Mekah dan Madinah. Undanglah kami untuk berziarah, untuk mengunjungi Nabi Muhammad SAW, mengunjungi rumahmu Ka'bah. Ya Rabb, undanglah kami semuanya ma'al lutuf wal afiyah. Ya Rabbi Allah, siapapun yang punya hajat di tempat ini, kabulkan semua hajatnya, berikan yang terbaik daripada apa yang dia minta. Ya Rabbi Allah, sebagaimana kami kumpul di tempat ini, berkumpul bersama demi cinta Nabi, kumpulkan kami di surga bersama dengan Nabi, dalam keadaan beliau juga mencintai kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi alamin bisirril Fatihah. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.